Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemi Puspa, mahasiswa Magister Manajemen Logistik kelas 21A dari Universitas Logistik Bisnis Indonesia. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kepabeanan dan ekspor-impor. Adapun topik yang akan saya bahas mencakup dua hal penting, yaitu alasan diterapkannya kebijakan larangan dan pembatasan atau LARTAS dalam kegiatan impor. Yang kedua, digitalisasi prosedur ekspor dan impor melalui konsep single submission. Semoga penjelasan yang akan saya sampaikan nanti dapat dipahami dengan baik dan memenuhi ketentuan tugas akhir semester ini. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Oke, apa itu LARTAS dan kenapa diterapkan? LARTAS adalah singkatan dari larangan dan pembatasan. Mekanisme ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur masuknya barang-barang tertentu ke dalam negeri. Tapi kenapa harus ada LARTAS? Nah, ini penting. Pemerintah punya berbagai pertimbangan strategis kenapa mekanisme ini diterapkan di antaranya melindungi industri dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan produk luar, menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama terhadap produk makanan, obat-obatan, dan bahan kimia, menjaga kelestarian lingkungan dengan membatasi barang-barang yang berpotensi merusak alam, menjaga keamanan nasional seperti membatasi barang-barang yang bisa digunakan untuk tindakan ilegal atau berbahaya. Nah, jadi LARTAS bukan sekedar penghambat impor, tapi sebuah kebijakan yang punya tujuan jangka panjang dan untuk melindungi kepentingan nasional. Contoh nyata penerapan LARTAS. Nah, di sini saya mengambil contoh produk hortikultura untuk sayuran dan buah-buahan dari luar negeri ya. Untuk mengimpor produk ini, pelaku usaha harus memenuhi dua persyaratan, yaitu RIPH atau Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, lalu PI atau Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa menjaga ketersediaan produk lokal, mengontrol harga di pasaran, dan memastikan kualitas serta keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lanjut ke bagian 2, tentang digitalisasi prosedur ekspor-impor dan single submission. Nah, kita ini masuk ke bagian 2 ya. Digitalisasi dalam dunia ekspor-impor itu, sejak beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia mendorong penuh proses digitalisasi dalam sistem ekspor dan impor. Tujuannya pastinya supaya proses jadi lebih cepat, transparan, efisien, dan tentunya mengurangi praktik-praktik manual yang rentan terhadap kesalahan atau penyalahgunaan. Nah, proses ini tidak hanya dimulai saat barang datang di pelabuhan, tetapi bahkan sudah sejak pra-kedatangan, seperti pemberitahuan muat di negara asal, sampai barang benar-benar keluar dari pelabuhan atau kawasan pabean di Indonesia. Lalu, apa itu single submission? Dalam proses digitalisasi ini dikenal istilah single submission. Single submission artinya pelaku usaha cukup mengajukan dokumen atau permohonan hanya satu kali dalam satu sistem terpadu, dan semua instansi terkait bisa mengakses data tersebut tanpa harus mengulang-ulang. Dengan kata lain, kita tidak perlu lagi masuk ke banyak portal atau kantor untuk mengurus izin dari berbagai kementerian atau lembaga. Semuanya cukup lewat satu pintu. Nah, contoh aplikasinya adalah INSW ini atau Indonesia National Single Window. Salah satu implementasi nyata dari single submission ini yaitu adalah ini INSW, di mana INSW ini adalah platform online yang mengintegrasikan proses perizinan ekspor-impor dari berbagai instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Pertanian, lalu Kementerian Kesehatan, dan lainnya. Dengan INSW, pengusaha tuh bisa mendaftar, mengunggah dokumen, mengecek status izin, dan melakukan koordinasi perizinan secara digital. Semua dalam satu sistem yang terhubung. Hasilnya, proses ekspor-impor jadi jauh lebih praktis dan profesional. Waktu prosesnya berkurang, resiko human error juga lebih rendah. Langsung ke terakhir kesimpulan. Nah, jadi LARTAS ini adalah kebijakan yang sangat penting untuk melindungi berbagai kepentingan nasional dan kegiatan impor.
dan diterapkan berdasarkan regulasi dan dari berbagai kementerian dan lembaga. Lalu, digitalisasi ekspor impor khususnya lewat sistem single submission seperti NSW membantu mewujudkan proses perdagangan internasional yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video ini terkait dengan kebijakan Lantas dan digitalisasi sistem single submission. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kebijakan dan transformasi digital dijalankan dalam sektor perdagangan internasional di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.